Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, saudaraku, dimanapun Anda berada yang lagi menonton ini, sedang menonton. Oke, kita belajar lagi ya ke ini ya, ke Excel ya. Cara menghitung daftar gaji berdasarkan kinerja masuk ya. Kemarin kita telah membuat ini ya. Nah, ini yang belum tahu, yang belum menonton video ini, silahkan dibuka ya channel videonya yang di sini ya, di media tutorial ini ya, yang di sini. Nah, ini video terakhir kemarin ya, diupdate. Ini terus menguasai ini harus belajar dulu yang ini. Nah, ini video di sini sudah menjelaskan komplek lengkap ya. Tolong yang baru mampir ataupun yang baru singgah di sini dinonton berulang-ulang biar paham. Oke, lanjut saja ya. Ini kan tanpa pajak ya, kita membuat pajak ya, menambahkan pajak ya di sini, menambahkan pajak ini ya, ini misalnya ada pajaknya ya, untuk pajak PPh ya, untuk setoran ke kas negara. Langsung saja ya di sini ya, sebelum gaji diterima bersih di sini ada dipotong pajak, berarti dia mana menambahkan kolomnya, berarti sebelum sini dan sesudah sini. Caranya sini, klik kanan ya, atas ini. Nah, video pertama dulu ada ya. Oke, dilihat-lihat dulu ya semua ya. Insert, nah PPh. Oke, lanjut. Ini biasanya standarnya kalau instansi pemerintah dia 15% ya, kepala badan atau dinas ataupun camat dia 15%. Itu buat terserah Anda yang kita aturan di PT atau perusahaan CV Anda, kawan-kawan. Ini mau dibuat berapa nih ya, mau dibuat berapa. Ini kita contohnya dibuat apa itu, sini aja dibuat 5% lah, misalnya 10% ya, cara 10% ya, 10% sama dengan 10%. Ingat, setiap rumus diawali dengan sama dengan dikali ini 5 juta. Oke ya, 500 berarti 500 dia. Ini rumusnya 10%. Ini ya, PPh tadi mana PPh nya. Oh ini ya, tadi salah ya, ya gak apa-apa, kita balik saja di sini. Sini ya, perhitungan gaji kita rename ya, kita rename berdasarkan dengan pajak PPh. Ini kita rename dulu ya, rename dulu. Oke, ini ya, ini yang kita ingat ya, setiap kita menambahkan file atau kita membentuk lembaran kerja baru, kita harus mengkopinya ya, jangan asal ditimpa. Karena ngapa? Karena kita harus juga membuat arsip ya, arsip administrasi di sistem ataupun di laptop kita. Oke ya, ini lanjut saja kita di sini ya. Ya, ini 4,5 dia. Kenapa 4,5? Oh, ini masih 0 ya, kita nolkan dulu semua. Kita nolkan dulu ya, kita nolkan. Oke, enter. Kita nolkan semua ya, karena Pak Angkasa Putra ini masuk terus, dia tidak pernah tidak hadir, dia tuh hadir terus. Nah, ini masih ada sih kok yang, oh iya, ini 4,5 ya. Kenapa 4,5? Karena dikurangi pajak PPh ya, ini ya. Ingat, ini buat 10%. Kalau dinaikkan 15%, otomatis di sini akan semakin kecil nilainya. Kenapa? Kenapa pajaknya tambah besar 15% ya. Kita rubah, edit coba. 4.250.000. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita Ahmad Sucipto ya. Kita ini kita rubah 10% saja. Kita enter. Maka di sini akan berkurang 5 juta ya, kalau ditambahkan PPh sama gaji yang diterima. Gaji diterima setelah besaran gaji diterima dikurangi PPh ya. Lanjut, ini kita buat 4 juta dulu, ini ya, 4 juta. Ini yang ada PPh nya, maksudnya yang gajinya yang besar-besar ya, gitu, sebagai contoh saja.
Nah gitu ya, ini 3 juta, kita kebesaran bisa jadi 5 ya, 5% saja. Nah 2,5. Di sini kita sama rumusnya sama dengan ya, ini kan ini ya, kita buat 2% saja, sama dengan 2% dikali K ini ya, 4 juta. Nah 80 dia. Ini total terima gaji sama dengan besaran gaji dikurangi PPh. Nah sama ya ini ya, K kurangi L ya. Oke, kita kopikan saja di sini ya. Ini apa, market center nggak bisa. Oh bisa ya, oh ini maksudnya salah, kita hapus ini. Nah kita tinggal modifikasi cetaknya, kotak. Itulah ya yang kita cukup ini saja, yang apa maksudnya yang dikurangi PPh ya. 3 juta nggak usah karena lah gajinya sudah kecil gitu ya guys. Jadi PPh itu kan setoran ini ya, kas daerah ya ataupun pusat ini ya. Nah ini rumusnya di sini ya, di sini 5% dikali ke 13 ini, 5% dikali besaran gaji, maka yang diterima ini setelah besaran gaji dikurangi PPh gitu ya, gitu. Jika mau menambahkan di sini PPh juga bisa ya sahabatku, gitu. Perlu diingat ya, video kemarin kita ini ya membuat perhitungan gaji ataupun buat rekap daftar gaji berdasarkan kehadiran kinerja masuk pegawai atau karyawan. Di sini rumusnya dari daftar asensi ini harus diketahui kepala manajernya ya, ditandatangani supaya karyawan atau pegawainya yang komplain suatu saat dia akan ditunjukkan ini. Nah gitu, ini sangat penting sekali ya, karena format asli dari pemerintah ya. Jadi Anda yang di PT ataupun CV perusahaan bisa digunakan ini kalau memang penggajiannya sistem berdasarkan kinerja masuk karyawan gitu ya. Oke sahabatku, cukup sekian dulu ya pembelajaran tentang pembuatan daftar gaji berdasarkan rekap kehadiran ya. Jangan lupa subscribe-nya ya, dan loncengnya di tombol, dipencet tombolnya sampai hitam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.